negeri ini memanggil kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jumratun Solihatun dari SD Negeri Dukuh Tengah 01, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pada kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Epi Nurnopianti, guru kelas 6 dari SD Negeri Dukuh Tengah 01. Percakapan pra-observasi ini untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Bu Epi. Selamat pagi Bu Jumratun. Bagaimana kabarnya Bu Epi? Alhamdulillah sehat. Bu Jum bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Bu, kemarin sepertinya Ibu gelisah ya Bu, seperti sedang kebingungan. Ada apa ya Bu? Iya benar Bu. Ceritanya saya ini ingin sharing Bu mengenai permasalahan murid-murid saya. Saya melihat anak-anak kurang konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Ada yang bicara sendiri, bermain dengan temannya. Nampaknya konsentrasi belajar murid saya kurang Bu. Oh begitu ya Bu, konsentrasi belajarnya kurang. Pantas saja kemarin Bu Epi terlihat gelisah. Dan kemarin Bu Epi juga sempat WA ya Bu ya? Iya Bu, benar kemarin saya WA Ibu. Makanya saya ingin sharing dengan Ibu, barangkali bisa membantu. Oh gitu. Kira-kira Bapak Ibu selain permasalahan-permasalahan tadi dari kegiatan pembelajaran Ibu yang sudah dilaksanakan selama ini seperti apa ya Bu? Pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih biasa saja Bu. Pembelajarannya berpusat pada guru. Oh begitu. Ia masih berpusat pada guru, jadi bersifat klasikal saja. Saya menggunakan metode ceramah dan anak duduk mendengarkan, dan praktik seperlunya saja. Oh begitu. Jadi anak datang, kemudian duduk dan mendengarkan Ibu ketika mengajar dan melakukan praktek seperlunya saja, begitu ya Bu? Iya Ibu. Oh gitu ya Bu. Hal ini menjadikan anak-anak kurang tertarik dengan pembelajaran Ibu ya Bu. Padahal sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang kan kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu ya. Apakah ada rencana Ibu untuk melaksanakan pembelajaran agar anak lebih tertarik Bu? Kalau rencana saya Ibu agar pembelajaran saya lebih menarik perhatian murid, saya akan lebih mendatangkan media dan melakukan praktek dalam pembelajaran, serta memanfaatkan teknologi sehingga harapan saya nanti murid lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran. Lalu seberapa yakin Ibu terhadap keberhasilan pembelajaran yang akan Ibu lakukan Bu? Saya yakin Bu, mungkin tidak 100%, tetapi saya yakin murid saya akan tertarik dengan pembelajaran yang akan saya lakukan kali ini. Saya akan menyajikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta saya juga akan menggunakan media pembelajaran. Selain menggunakan media pembelajaran, apalagi yang akan Ibu siapkan? Saya akan menyiapkan RPP secara baik Ibu, dengan tujuan pembelajaran yang mengandung ABCD yang jelas, strategi dan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan kondisi murid, misalnya praktik nyata dalam pembelajaran, sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Wah, itu bagus sekali, Bu. Iya, Bu. Lalu Ibu akan menggunakan rencana pembelajaran seperti apa, Bu? Saya akan mencoba rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, Ibu. Oh, bagus sekali itu, Bu. Kalau Ibu mau menggunakan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Ibu. Doakan saya semoga berhasil. Tentu saja, Bu. Saya akan mendoakan semoga berhasil. Oh iya, Ibu, nanti kalau RPP-nya sudah jadi, saya boleh lihat ya, Bu ya? Iya, Ibu. Sekalian saya mendiskusikannya dengan Ibu. Siap, Bu. Saya tunggu, Ibu. Tetap semangat. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Selamat bekerja, Bu.
Sama ya. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan rasio. Ya. Persamaan rasio itu kamu harus bisa pertama adalah FPB. Kemarin sudah guru ajarkan tentang mencari FPB. Nah, terus sebelum mencari FPB kamu harus tahu faktor ya untuk mencari sebuah faktor dulu ya. Faktor dari 20 adalah faktor dari 20. Faktor dari 20. Faktor dari 20 adalah 30 adalah yang dua faktor 30. Ini pelajaran kemarin ya. Faktor dari 30 itu 1, 2, 3, 4. Bisa nggak? Bisa. Maka 30. Sama untuk FPB itu dicari faktornya dulu ya. Faktor dari 20 itu 1, 2, 4, 5, 10. Faktor dari 30 itu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Kalau sudah ditemukan faktor, terus cara mencari faktor persekutuan besar atau FPB. Yang namanya sekutu berarti yang sama. 2, 1, ya jawab. 5, 10. Dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Mana yang paling besar? 10. Maka FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Atau kamu bisa menggunakan pakai pohon faktor. Pakai pohon faktor 20 itu 2 ya. Terus 2 ya. Terus 30 2, 5, 3, 5. Maka
Dari 20 itu sama dengan 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Terus 30-nya 2 dicari faktor yang sama dulu. Ini 2 kali 5. Tiganya APK. Ya. Maka untuk mencari FPB itu yang ditulis adalah kalau ada 2 bilangan sama, kamu lihat yang pangkatnya lebih kecil. Yang ditulis pangkatnya lebih kecil. 2 kali 5 sama dengan 10. Sama, ya. Maka faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 30 adalah 10. Itu dulu yang perlu dipahami untuk mencari kesamaan rasio. Yang kedua, kamu bisa menuliskan pecahan yang senilai. Contohnya pecahan senilai dari 3/4. Berapa pecahan senilai dari 3/4? Kamu bisa dengan cara mengalikan. Ya, kalau pemilahnya dikalikan 2, penyebutnya juga harus dikalikan 2. Jadi dikalikan dengan bilangan yang sama. 3 kali 2 4 kali 2 8. Maka 3/4 senilai dengan 6/2. Paham ya? Sekarang kita lihat materi. Kamu bisa lihat pada tayangan berikut. Kamu perhatikan, jangan ikut, jangan Kali ini kita akan belajar 2 rasio. Kita fokuskan pada materi kesamaan rasio. Materi ini sudah dipakai pada Ibu Merdeka halaman 56 sampai 60 untuk siswa kelas 6. Kesamaan rasio eksplorasi 2.3 lahan untuk menanam bibit tanam. Ayo bereksplorasi. Khusus untuk kelas 6, siswa diminta untuk membawa bibit tanaman dalam polybag. Pak Wayan menjelaskan kepada siswa ketika menyusun polybag di lahan, kalian harus memperhatikan jarak seperti gambar 2.7. Kemudian Pak Wayan menjelaskan bahwa untuk lahan seluas 10 meter pangkat 2 diperkirakan dapat menampung 12 bibit tanaman. Jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Tuliskan rasio lahan dan bibit tanaman dalam bentuk yang paling sederhana. Lahan kita simpulkan dengan L dibanding dengan bibit. Lahan di sini luasnya adalah 10 dibanding dengan banyak bibit 12. Kalau kita bagi sama dengan 2, 10 dibagi 2, 5 dibanding dengan 12 dibagi 2, 6. Maka rasionya adalah 5 dibanding 6. Yang B, jika lahan yang tersedia seluas 25 meter pangkat 2, berapa bibit yang dapat ditanam di lahan tersebut? Rasio lahan dibanding bibit kita dapatkan tadi 5 dibanding 6. Kalau luas lahannya sekarang 25, berarti 5 ini menjadi 25 dikalikan dengan 5. Sehingga 6 ini kita kalikan dengan 5. Maka banyak bibit yaitu 6 dikali 5 sama dengan 30.
Maka banyak bibit yang dapat ditanam adalah 30 bibit. C. Apabila total bibit tanaman dalam polybag yang di bawah siswa kelas 6 berjumlah 24 bibit tanaman, berapa luas lahan yang diperlukan? Jelaskan jawaban kalian. Kita harus ingat rasio lahan dibanding dengan bibit, yaitu 5 dibanding 6. Sekarang diketahui ada 24 bibit. 6 ini menjadi 24 kita kalikan dengan 4. Sehingga 5 ini dikalikan dengan 4. Sehingga luas lahan sama dengan 5 dikalikan 4 sama dengan 20 meter pangkat 2. Berapa luas lahan yang diperlukan untuk menanam 30 bibit tanaman? Rasio lahan dibanding dengan bibit yaitu 5 dibanding dengan 6. Sekarang bibitnya ada 30. Maka 6 ini dikalikan 5 sehingga menjadi 30. Berapakah luas lahannya? Juga dikalikan dengan 5. Maka luas lahan sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 meter pangkat 2. Tahukah kalian, kesamaan rasio memiliki prinsip yang sama dengan pecahan senilai yang telah kalian pelajari pada jenjang sebelumnya. Dalam menentukan pecahan senilai, dari pecahan dapat digunakan cara berikut. Jika A terpilih, kalau di atas kita kalikan M, maka yang di bawah juga dikalikan M. Jika yang di atas dibagi dengan N, maka yang di bawah juga dibagi dengan N. Contoh, menentukan rasio yang senilai dengan 10 dibanding 12 menggunakan prinsip pecahan senilai. Kita jadikan pecahan yaitu 10 per 12. Kalau 10 per 12 ini di atas kita kalikan dengan 3, maka yang di bawah juga dikalikan 3. 10 dikali 3, 30, 12 dikalikan 3, 36. Kalau yang di atas kita bagi dengan 2, 10 dibagi 2, maka 12 juga dibagi dengan 2. 10 dibagi 2, 5, 12 dibagi 2, 6. Sehingga dapat dikatakan 10 per 12 itu sama dengan 30 per 36 sama dengan 5 per 6. Ayo berpikir kritis. Apabila kalian menanam 2 bibit tanaman, diperlukan 5 gram pupuk. Berapa gram pupuk yang diperlukan jika akan menanam 11 bibit tanaman? Jelaskan jawaban kalian menggunakan tabel rasio. Misalkan bibit kita simpulkan dengan B dibanding dengan pupuk. 2 bibit tanaman rasionya yaitu dengan 5 gram pupuk. Jika ada 11 bibit, 2 ini menjadi 11, kita balik saja dikalikan dengan 11 per 2. Maka 5 juga dikalikan dengan 11 per 2. Sehingga banyak pupuk yaitu 5 dikali dengan 11 per 2. 5 ini adalah perkalian pecahan, 5 ini 5 per 1. Sehingga sama dengan 5 kali 11, 55 per 1 kali 2, 2. Sehingga banyak pupuk adalah 55 per 2 gram. Ayo menggunakan teknologi. Gunakan aplikasi daring melalui tautan berikut ini untuk berlatih. Kita menggunakan GeoGebra untuk belajar permainan perbandingan jumlah manik-manik. Setelah link itu kita masukkan, maka kita menggunakan program GeoGebra. Yang berwarna merah sejumlah 3. Ini adalah manik-manik yang berjumlah 3. Manik-manik yang berwarna biru ada 6 buah. Kalau kita ingin mengetahui perbandingannya, kita centang pada kotak ini. Sehingga perbandingan manik-manik berwarna merah terhadap biru adalah 1:2. Kalau kita ingin menambahkan, kita tekan tanda positif ini. Kalau di sini yang berwarna merah ada 12, yang berwarna biru 6, maka perbandingannya 2:1. Juga begitu untuk manik-manik yang berwarna kuning dan hijau ini.
kita cetak untuk kotak ini. Jika 1 dengan 1 maka perbandingannya 1:1. Kalau kita tambahkan dan yang hijau juga kita tambahkan, maka perbandingannya ini. Dan seterusnya. Silakan kalian mencobanya. Untuk mencobanya, kalian kopikan alamat link ini pada mesin pencari. Demikian materi kesamaan rasio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat materi yang ditayangkan di layar, ya sekarang kamu perhatikan yang sudah ditulis ini. Tadi ada yang namanya pecahan senilai, ya sama saja. Untuk mencari kesamaan rasio, kalau mencari kesamaan berarti dikalikan, tetapi kalau mencari kesamaan yang lebih sederhana maka dibagi. Paham? Terus selanjutnya adalah ada permainan yang tadi sudah ditulis pertanyaan. Terus jawabannya kamu silakan kerjakan yang tadi ditulis. Kamu kerjakan di buku kalian masing-masing pertanyaan yang sudah tadi kalian tulis. Saya kasih waktu hanya 10 menit. 10 menit berarti sampai jam 8:40. Mulai dikerjakan. Sudah dikerjakan? Pecahan yang lain piringan itu barangnya. Ada mana kan?
Yes, ya, Kak. Jangan. Disuruh mengerjakan kamu bukunya mana?
Dikerjakan ke-6.
Malamnya berapa? Ya sampai jam 9. Masih waktunya jam 9 ya. Jangan dikerjakan itu. Salahnya dikerjakan. Itu sudah bicara.
Thank you.
Ya, sekarang bisa mulai menjawab pertanyaan, terus nanti kamu jawab di layar yang sudah disediakan. Ya, bisa acak. Yang penting kamu maju sesuai dengan pertanyaan yang sudah kamu kerjakan. Ya, dan bisa dimulai. Nomor 1, silakan maju nomor 1. Ya, kamu lihat nomor 1, yang lain perhatikan. Masuk. Baca pertanyaannya. Yang lain perhatikan. Ya, tepuk tangan. Yang lain perhatikan. Kamu kerja. Ya, jawaban salah. Masih nomor. Jawabannya mana? Jawabannya A. Belum nomor 5.
Dan kesimpulan dari materi sekarang itu mengapa kesamaan rasio itu penting. Dengarkan detail yang bagus. Kesamaan rasio itu penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga rasio yang penting untuk mempertahankan kualitas. Ketika rasio tidak sama, akibatnya kualitas berubah. Kita belajar konsisten untuk selalu memberikan yang berkualitas. Contohnya, campuran semen dan pasir harus dalam perbandingan tertentu agar bangunan kokoh. Demikian saja materi yang bisa disampaikan. Sekarang bisa disiapkan, berdoa, terus bisa langsung pulang. Disiapkan.
jawab saya Ibu Epi Nurnovianti dan juga didampingi langsung oleh Bapak pengajar praktek Bapak Ahmad Muhsin. Baik, pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas bersama Bu Epi selama 2 jam pelajaran ya Bu ya. Baik, saya awali saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Epi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu Epi. Seperti pada saat kita melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran kelas kemarin, bahwa hari ini akan didampingi langsung oleh Bapak Ahmad Muhsin selaku pengajar praktek ya Bu. Sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan Bu, saya ingin tahu terlebih dahulu apakah harapan yang diinginkan oleh Bu Epi dalam kegiatan ini Bu? Dalam kegiatan ini harapannya adalah pertama, saya jadi tahu sejauh mana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan juga saya menjadi tahu area pengembangan yang saya kembangkan dalam kelas. Pembelajaran kemarin yang saya lakukan sudah sejauh mana. Gitu. Jadi Bu Epi setelah pasca observasi ini ingin tahu ya Bu ya, seberapa besar keberhasilan proses pembelajaran Bu Epi dan juga ketercapaian area pengembangannya ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu terlebih dahulu, waktu saya observasi kemarin bagaimana perasaan Bu Epi? Waktu di observasi kemarin, karena saya belum terbiasa, jadi saya merasa canggung, merasa deg-degan, tapi alhamdulillah kegiatan observasi kemarin dapat berjalan dengan baik, lancar, sesuai yang kita harapkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Saat kemarin saya juga melaksanakan proses observasi, saya melihat Bu Epi sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Nah, baik Bu Epi juga menyampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa mengetahui sejauh mana pencapaian area pengembangan yang diamati waktu itu ya Bu. Coba saya ingin tahu area pengembangan kemarin apa ya Bu ya? Dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang diobservasi sama Bu Jumrotun, di situ saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pemanfaatan media pembelajaran, serta edukasi board dan keaktifan siswa yang menjadi area pengembangan saya. Baik, jadi saya ulangi kembali, area pengembangan pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pemanfaatan media pembelajaran, juga penggunaan edukasi board ya Bu ya, dan juga keaktifan siswa. Baik, menurut Bu Epi sendiri, bagaimana Bu Epi menilai performa Bu Epi pada saat proses pembelajaran kemarin, atau bagaimana ketercapaiannya menurut Bu Epi sendiri? Kalau menurut saya, hasil pembelajaran kemarin sudah cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan, seperti ada beberapa siswa yang masih kurang aktif saat berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi menurut Bu Epi memang sudah baik ya Bu ya, pembelajaran yang berdiferensiasinya sudah tercapai, kemudian pemanfaatan media pembelajaran serta penggunaan gamifikasi juga sudah tercapai ya Bu ya. Satu kekurangannya hanya satu, yaitu kekurang aktifan siswa dalam diskusi kelompok ya Bu ya. Baik Bu, boleh saya menyampaikan, mohon izin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya, silakan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin saat mengobservasi dari pembelajaran Bu Epi, memang saya melihat Bu Epi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga sudah
melihat Ibu Epi menerapkan menggunakan media pembelajaran ya Bu ya, dengan menggunakan media gamifikasi juga sudah, itu sangat menarik Bu. Dengan adanya permainan board juga sudah baik. Jadi penilaian saya hampir sama dengan Ibu Epi, bahwa terdapat atau beberapa siswa itu masih terlihat kurang aktif gitu ya. Nah, menurut Bu Epi sendiri, kira-kira kendala apa yang dialami Bu Epi? Apa sih penyebab mereka kurang aktif dalam pembelajaran, Bu? Kalau menurut saya, saat kegiatan pembelajaran kemarin, yang menjadi hambatan atau kendala, ada beberapa peserta didik yang belum mau menyampaikan pendapatnya. Mereka hanya mengandalkan teman yang ada di kelompoknya. Entah mereka beranggapan takut karena tidak percaya diri, atau mungkin mereka khawatir apa yang mereka sampaikan itu salah sehingga merasa malu sama teman-temannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, siswa yang kurang aktif yang pertama adalah karena kurang percaya diri ya Bu ya. Kemudian juga takut jawaban yang disampaikan itu kurang tepat dan akhirnya mungkin ditertawakan oleh temannya ya Bu. Nah, kalau menurut Bu Epi sendiri, dari proses pembelajaran kemarin itu keaktifan siswanya dari skor 1 sampai 10 itu ada di skala berapa Bu Epi? Keaktifan siswa yang kurang aktif pada kegiatan pembelajaran kemarin dari 1 sampai 10 ada di posisi 6. Baik, ada di posisi 6 gitu ya. Jadi posisi 6 itu menurut Bu Epi tadi disampaikan penyebabnya mereka malu dan lain sebagainya gitu ya Bu. Jadi hanya mengandalkan temannya. Nah, harapan Bu Epi ke depannya itu anak-anak akan meningkat menjadi level berapa Bu? Harapan saya, peserta didik yang ada di posisi 6 tadi ke depannya bisa mencapai rating 8 sampai 9. Bagus sekali ya Bu, latihannya sangat bagus. Minimal mereka berani mengungkapkan, menyampaikan pendapatnya. Bagus sekali Bu. Nah, sekarang saya mau tanya, apa rencana ke depan untuk mengatasi peserta didik yang merasa takut dan kurang percaya diri? Insya Allah rencana yang akan saya laksanakan, saya pertama akan melakukan pendekatan pada peserta didik tersebut, tentunya melihat karakter dari peserta didik tersebut. Setelah melakukan pendekatan, kemudian saya beri motivasi. Harapannya setelah dimotivasi secara kontinu dan secara terus-menerus, peserta didik tersebut bisa mengalami perkembangan lebih baik dari sebelumnya. Jadi Bu Epi akan melakukan pendekatan, kemudian juga memberikan motivasi kepada peserta didik. Luar biasa sekali rencana Bu Epi. Semoga nanti rencananya dapat terrealisasi dan sehingga Bu Epi dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya ya Bu ya. Baik, kapan rencana Bu Epi akan menerapkan ini? Insya Allah rencananya akan saya lakukan secepatnya, mungkin di minggu-minggu yang akan datang sudah mulai saya laksanakan. Baik Bu, berarti minggu depan Bu Epi akan merealisasikan rencana tersebut. Baik, selanjutnya komitmen apakah terhadap rencana tersebut? Apa yang akan Ibu Epi terapkan? Untuk komitmen supaya rencana perbaikan ini bisa terwujud, tentunya ada kolaborasi baik dengan Bapak Kepala Sekolah maupun dengan rekan sejawat. Berarti komitmennya ada kolaborasi ya Bu ya. Berarti nanti Bu Epi akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan siswa. Baik, sebagai penutup dari hasil percakapan tadi, apa yang sudah didapatkan Bu Epi hari ini Bu? Dari hasil percakapan ini belajar banyak hal,
Yang pertama, saya bisa meningkatkan proses pembelajaran yang sudah selama ini saya laksanakan, khususnya yang sudah diobservasi kemarin oleh Bu Jumrotun. Saya menjadi lebih tahu, lebih paham di mana letak kekurangan saya di dalam kegiatan pembelajaran, di mana kelebihan yang saya miliki dan apa saja yang harus saya perbaiki supaya kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan ke depannya lebih baik, dan saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang harus mereka dapatkan. Baik, luar biasa sekali Bu Evi. Semoga kedepannya bisa terrealisasi. Terima kasih juga atas tanggapan-tanggapannya. Baik, demikianlah dari rangkaian kegiatan supervisi akademik bersama saya Siti Jumrotun dan rekan sejawat saya Ibu Evi Nurnovianti. Terima kasih juga kepada pengajar praktek Bapak Ahmad Muhsin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Siti Jumrotun Solihatun, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal dari SD Negeri Tengah 01. Kali ini saya ditemani rekan sejawat saya Ibu Evi Nurnovianti dan juga didampingi langsung oleh Bapak pengajar praktek Bapak Ahmad Muhsin. Baik, pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas bersama Bu Evi selama 2 jam pelajaran ya Bu ya. Baik, saya awali saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Evi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu Evi. Seperti pada saat kita melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran kelas kemarin, bahwa hari ini akan didampingi langsung oleh Bapak Ahmad Muhsin selaku pengajar praktek ya Bu. Sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan Bu, saya ingin tahu terlebih dahulu apakah harapan yang diinginkan oleh Bu Evi dalam kegiatan ini Bu? Dalam kegiatan ini harapannya adalah pertama, saya jadi tahu sejauh mana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan juga saya menjadi tahu area pengembangan yang saya kembangkan dalam kelas pembelajaran kemarin yang saya lakukan sudah sejauh mana. Gitu. Jadi Bu Evi setelah pasca observasi ini ingin tahu ya Bu ya, seberapa besar keberhasilan proses pembelajaran Bu Evi dan juga ketercapaian area pengembangannya ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu terlebih dahulu, waktu saya observasi kemarin bagaimana perasaan Bu Evi? Waktu di observasi kemarin, karena saya belum terbiasa, jadi saya merasa canggung, merasa deg-degan, tapi alhamdulillah kegiatan observasi kemarin dapat berjalan dengan baik, lancar, sesuai yang kita harapkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Saat kemarin saya juga melaksanakan proses observasi, saya melihat Bu Evi sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Nah, baik Bu Evi juga menyampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa mengetahui sejauh mana pencapaian area pengembangan yang diamati waktu itu ya Bu. Coba saya ingin tahu area pengembangan kemarin apa ya Bu ya? Dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang diobservasi
bersama Bu Jumrotun. Di situ saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pemanfaatan media pembelajaran, serta gimmick edukasi board dan keaktifan siswa yang menjadi area pengembangan saya. Baik, jadi saya ulangi kembali, area pengembangan pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pemanfaatan media pembelajaran, juga penggunaan edukasi board ya Bu ya, dan juga keaktifan siswa. Baik, menurut Bu Epi sendiri, bagaimana Bu Epi menilai performa Bu Epi pada saat proses pembelajaran kemarin, atau bagaimana ketercapaiannya menurut Bu Epi sendiri? Kalau menurut saya, hasil pembelajaran kemarin sudah cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan, seperti ada beberapa siswa yang masih kurang aktif saat berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, jadi menurut Bu Epi memang sudah baik ya Bu ya, pembelajaran diferensiasinya sudah tercapai, kemudian pemanfaatan media pembelajaran serta penggunaan gamifikasi juga sudah tercapai ya Bu ya. Satu kekurangannya hanya satu, yaitu kekurang aktifan siswa dalam diskusi kelompok ya Bu ya. Baik Bu, boleh saya menyampaikan, mohon izin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu. Ya, silakan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin saat mengobservasi dari pembelajaran Bu Epi, memang saya melihat Bu Epi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Saya juga sudah melihat Ibu Epi menerapkan menggunakan media pembelajaran ya Bu ya, dengan menggunakan media gamifikasi juga sudah, itu sangat menarik Bu. Dengan adanya permainan board juga sudah baik. Jadi penilaian saya hampir sama dengan Bu Epi, bahwa terdapat atau beberapa siswa itu masih terlihat kurang aktif gitu ya. Nah, menurut Bu Epi sendiri, kira-kira kendala apa yang dialami Bu Epi? Apa sih penyebab mereka kurang aktif dalam pembelajaran Bu? Kalau menurut saya, saat kegiatan pembelajaran kemarin, yang menjadi hambatan atau kendala, ada beberapa peserta didik yang belum mau menyampaikan pendapatnya. Mereka hanya mengandalkan teman yang ada di kelompoknya. Entah mereka beranggapan takut karena tidak percaya diri, atau mungkin mereka khawatir apa yang mereka sampaikan itu salah, sehingga merasa malu sama teman-temannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, siswa yang kurang aktif yang pertama adalah karena kurang percaya diri ya Bu ya. Kemudian juga takut jawaban yang disampaikan itu kurang tepat, dan akhirnya mungkin ditertawakan oleh temannya ya Bu. Nah, kalau menurut Bu Epi sendiri, dari proses pembelajaran kemarin itu keaktifan siswanya dari skor 1 sampai 10 itu ada di skala berapa Bu Epi? Keaktifan siswa yang kurang aktif pada kegiatan pembelajaran kemarin dari 1 sampai 10 ada di posisi 6. Baik, ada di posisi 6 gitu ya. Jadi posisi 6 itu menurut Bu Epi tadi disampaikan penyebabnya mereka malu dan lain sebagainya gitu ya Bu. Jadi hanya mengandalkan temannya. Nah, harapan Bu Epi ke depannya itu anak-anak akan meningkat menjadi level berapa Bu? Harapan saya, peserta didik yang ada di posisi 6 tadi ke depannya bisa mencapai rating 8 sampai 9. Bagus sekali ya Bu, latihannya sangat bagus. Minimal mereka berani mengungkapkan, menyampaikan pendapatnya. Bagus sekali Bu. Nah, sekarang saya mau tanya, apa rencana ke depan untuk mengatasi peserta didik yang merasa takut dan kurang percaya diri? Insya Allah rencana yang akan saya laksanakan, saya pertama akan melakukan pendekatan pada peserta didik tersebut, tentunya melihat karakter dari peserta didik tersebut
Setelah melakukan pendekatan, kemudian saya beri motivasi. Harapannya setelah dimotivasi secara kontinu dan secara terus-menerus, peserta didik tersebut bisa mengalami perkembangan lebih baik dari sebelumnya. Jadi Bu Epi akan melakukan pendekatan, kemudian juga memberikan motivasi kepada peserta didik. Luar biasa sekali rencana Bu Epi. Semoga nanti rencananya dapat terrealisasi dan sehingga Bu Epi dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya ya Bu ya. Baik, kapan rencana Bu Epi akan menerapkannya? Insya Allah rencananya akan saya lakukan secepatnya, mungkin di minggu-minggu yang akan datang sudah mulai saya laksanakan. Baik Bu, berarti minggu depan Bu Epi akan merealisasikan rencana tersebut. Baik, selanjutnya komitmen apakah terhadap rencana tersebut? Apa yang akan Ibu Epi terapkan? Untuk komitmen supaya rencana perbaikan ini bisa terwujud, tentunya ada kolaborasi baik dengan Bapak Kepala Sekolah maupun dengan rekan sejawat. Berarti komitmennya ada kolaborasi ya Bu ya. Berarti nanti Bu Epi akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan siswa. Baik, sebagai penutup dari hasil percakapan tadi, apa yang sudah didapatkan Bu Epi hari ini? Dari hasil percakapan ini belajar banyak hal. Yang pertama, saya bisa meningkatkan proses pembelajaran yang sudah selama ini saya laksanakan, khususnya yang sudah diobservasi kemarin oleh Ujung Rotun. Saya menjadi lebih tahu, lebih paham di mana letak kekurangan saya di dalam kegiatan pembelajaran, di mana kelebihan yang saya miliki dan apa saja yang harus saya perbaiki supaya kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan ke depannya lebih baik dan saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang harus mereka dapatkan. Baik, luar biasa